Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama gue Eka Pratama, tentunya channel Eka Pratama Official. Sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagittarius. Kita nggak ada habis-habisnya membahas tentang Sagittarius, bahkan kelemahan, kebaikan, dan kelebihan Sagittarius. Kita akan selalu bahas tuntas di video-video aku ya guys. Dan kali ini juga aku akan bahas tentang salah satu hal yang mungkin menarik untuk kalian ya. Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih sisi kelemahan Sagittarius, ataupun apa sih bang membuat Sagittarius itu tak berdaya, hal apa, dan bagaimana sih cara menemukan sesuatu hal untuk membuat Sagittarius tuh sedih gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya, tapi aku akan bahas salah satu aja, jadi jangan kemana-mana dan tonton terus konten-konten aku di video-video aku di channel aku Eka Pratama Official. Kita jumpa lagi di next video. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama gue Eka Pratama, channel gue Eka Pratama Official. Kemarin aku sudah membahas tentang kelemahan Sagittarius, yaitu adalah pada dirinya sendiri ya. Sagittarius memiliki kelemahan yaitu pada dirinya sendiri. Mungkin rasa percaya diri, rasa bener-bener optimis yang membuat Sagittarius tuh kadang-kadang merasakan lelah juga, letih juga. Itu bener-bener kelemahan Sagittarius. Ketika Sagittarius letih, ketika Sagittarius tuh merasa capek, Sagittarius tuh terkadang butuh waktu istirahat. Itu sebabnya banyak Sagittarius yang introvert, lebih memiliki dunia sendiri, lebih nggak suka berkumpul di kerumunan ramai dalam waktu lama ya. Tapi masih ada aja Sagittarius yang masih sempat ataupun suka dengan keramaiannya. Tapi itu beberapa Sagittarius ya. Dan kelemahan berikutnya adalah hatinya. Mungkin beberapa orang memiliki kepercayaan ketika kita melupakan permasalahan ataupun rasa dendam ataupun rasa sakit hati ya, membuat seseorang itu akan lega dan nggak pernah merasakan berat dalam dirinya. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan seperti itu ya, tapi menurut Sagittarius itu juga hal yang sama. Mungkin ada beberapa tambahan menurut aku juga, bahwa Sagittarius tuh emang bukan orangnya pendendam, melainkan selalu melupakan hal yang gak penting buat Sagittarius ya. Tapi terkadang Sagittarius tuh gak bisa melupakan sebuah momen lah yang membuat Sagittarius tuh belajar dari pribadi yang harus bagaimana. Jadi pengalaman Sagittarius yang selalu membuat Sagittarius tuh tahu apa sih yang harus dia lakukan dan apa sih, bagaimana sih cara menangani hal-hal seperti ini, yaitu dengan momen. Maka nggak jarang banget Sagittarius ketika kamu bertemu dengan Sagittarius dan Sagittarius baru pertama bertemu dengan kamu, tiba-tiba Sagittarius tuh tahu tentang kamu. Itu bukan magic ya, lebih ke mungkin ada orang yang sama di masa lalu Sagittarius yang hampir sama dengan kamu, sehingga membuat Sagittarius tuh tahu, tebak cara pikiran kamu, tebak cara alur cerita yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu buat lah ya. Itu ya. Jadi momen lah yang membuat Sagittarius terlihat wow luar biasa, dan momen lah juga yang membuat Sagittarius terlihat seperti seorang yang lemah lah, nggak berdaya ya. Momen, kembali lagi ke momen ya. Terus emang Sagittarius tuh bukan pendendam orangnya, tapi anehnya Sagittarius tuh nggak bisa melupakan hal yang sudah lama terjadi. Dia mungkin bisa memaafkan, tapi dia nggak bisa kembali lagi dengan orang yang sama. Pertemanan, terus saudara dan lain sebagainya, pacar ataupun apapun itulah dia seperti itu ya. Jadi ketika sudah terbentur dengan rasa sakit, terbentur dengan rasa kecewa, ataupun sudah nggak bisa dipercaya lagi, menurut Sagittarius tuh susah banget ya. Kembali lagi, Sagittarius tuh tipikal orang yang nggak suka basa-basi, nggak bisa ya bisa basa-basi sih, lebih ke nggak bisa berbohong lah seperti itu ya. Terus terang, orangnya selalu floor-flooran. Nah, ketika Sagittarius tuh masih nyaman sama kamu ya, Sagittarius tuh akan floor-flooran banget sama kamu, dan sebaliknya
Ketika Sagittarius sudah nggak nyaman sama kamu, ya udah habislah cerita Sagittarius yang akan dia ceritakan ke kamu ya, tentunya dengan alasan mungkin Sagittarius sudah kecewa sama kamu ya. Terus momen juga yang selalu membuat Sagittarius tuh merasa sedih berlarut-larut. Kalian pernah nggak merasakan bahwa masalah itu sudah beberapa tahun yang belakangan yang lalu, tapi terkadang masalah itu selalu aja masih nyangkut, masih diingat, masih bener-bener gak lupa nama orangnya, kapan pagi, siang, dan malamnya, jam berapanya. Terus hal itu tuh masih membuat Sagittarius tuh masih terngiang-ngiang sampai saat ini, meskipun gak dendam ya, dan bener-bener hal yang dia ingat itu sampai detik ini tuh masih dibawa-bawa ya, masih dibawa lah ya, seperti itu. Bahkan contoh aja lah, ketika ada seseorang yang mengira Sagittarius, ketika ada seseorang lawan jenis yang notabene merendahkan Sagittarius dan dekat dengan Sagittarius hanya cuma memanfaatkannya doang, dan dia pelan-pelan bilang gitu ke Sagittarius. Alhasil Sagittarius tuh sekarang tahu bagaimana maksud dan niatnya, dan bener-bener sudah khatam dengan sifatnya. Terus tiba-tiba di masa depan orang itu kembali lagi ke Sagittarius ataupun bertemu dengan Sagittarius tanpa sengaja, ya percuma gitu loh. Kalau kamu ingin menunjukkan sifat baik kamu pun percuma, karena menurut Sagittarius orang yang sama itu meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak dengan orang yang bertemu dengan orang yang sama juga. So, gini ya, kalau kamu yang berbuat baik, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak bener-bener kamu ketika kamu membuat kesalahan, ataupun ketika kamu merasa kamu memanfaatkan seseorang, ya kamu langsung minta maaf? Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Karena menurut Sagittarius ucapan maaf itu sangat penting banget. Sagittarius tipikal zodiak yang sebenarnya ingin dimanja, sebenarnya ingin ditarik loh. Sagittarius tuh bener-bener ingin ditarik, ayo dong gitu loh, ingin bener-bener diperhatiin. Tapi kadang banyak orang yang mensalahpahami, menyangka bahwa Sagittarius tipikal zodiak yang selalu menjadi tarik, selalu menjadi pelopor, selalu menjadi orang yang memulai dari awal. Itu sebenarnya nggak salah sih, tapi emang Sagittarius tuh suka berubah-ubah gitu. Jadi nggak heran ketika masih banyak orang yang beranggapan Sagittarius tuh tipikal zodiak yang suka mengajak duluan daripada diajak tuh ya, seperti itu ya. Terus masalah mantan, masalah bener-bener orang di masa lalu ya, yaitu ketika orang yang berbuat baik ke Sagittarius, ya mungkin Sagittarius akan mempersilahkan masa buruk yang kemarin, yang tahun-tahun yang lalu, mungkin akan dilupakan Sagittarius, tapi Sagittarius akan jaga jarak banget sama kamu. Kamu nggak akan menemukan versi Sagittarius yang sama di masa lalu dengan masa sekarang ketika kamu kembali lagi dengan Sagittarius, ataupun kamu kenal lagi dengan Sagittarius. Itu nggak akan pernah ketemukan momen seperti dulu lagi, karena Sagittarius udah capek sama satu orang, sama kamu tentunya. Jadi ya aku saranin deh buat kamu, ketika kamu berbuat baik dengan seseorang, ya berbuat baik aja gitu loh. Jangan pernah menyelimuti kebaikan itu dengan keburukan. Contohnya hanya memanfaatkan seseorang. Jadi ya percuma gitu loh. Buat apa kamu memanfaatkan seseorang? Dunia ini sempit kali. Seseorang itu bisa menarik kamu kapan aja loh. Magnet daya tarik pikiran tuh bisa kapan aja loh. Bahkan yang harus kamu tahu adalah Sagittarius mempercayai hukum karma, mempercayai keajaiban, sehingga kadang Sagittarius tuh melibatkan sebuah peristiwa dengan akal pikirannya. Dia percaya bahwa kamu akan datang lagi di masa ini, kamu yang akan selalu mengabari, dan kamu yang selalu mencari Sagittarius. Itu pertama berawal dari pikiran dan tiba-tiba menjadi kenyataan. Itu artinya Sagittarius itu memiliki daya magnet yang sangat luar biasa. Alam semesta pun mungkin heran, ataupun emang bener-bener sudah kelebihannya ya, udah kelebihan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang menjadi Sagittarius ya. Tapi aku nggak tahu nih ya, apakah semua zodiak Sagittarius seperti itu atau enggak. Jadi itu benar-benar nggak tahu. Ini pengalaman Sagittarius menurut versiku, karena masih banyak sudut pandang dan masih banyak zodiak Sagittarius memiliki ceritanya masing-masing gitu ya. Jadi
Ya itu yang mungkin membedakan bahwa zodiak Sagittarius tuh gak main-main dalam pertemanan ataupun dalam hubungan ya. Dan ketika kamu sudah merasa ingin menjadi lebih baik dan kamu ingin mengenal Sagittarius lagi, ya mohon maaf, menurut Sagittarius mohon maaf bahwa sudah nggak ada lagi rasa percaya, sudah nggak ada lagi benar-benar pembuktian bahwa kamu harus membuktikan hal ini, nggak ada lagi. Meskipun kamu jujur setengah mati, meskipun kamu berkorban setengah mati, meskipun kamu benar-benar mempraktekkan kebaikan kamu di depan Sagittarius di masa yang akan datang, ya percuma gitu loh, percuma. Menurut Sagittarius itu percuma, bahwa Sagittarius itu udah capek, udah lelah karena dulu udah di titik benar-benar percaya, di titik benar-benar care banget dengan kamu, benar-benar selalu ada dengan kamu, benar-benar ya waktu, uang dan lain sebagainya Sagittarius korbankan buat kamu, tapi kamu nyanyain gitu aja. Itu berat banget dan besar banget lah energinya kalau kamu tahu loh. Sagittarius mungkin kamu pikir Sagittarius hanyalah zodiak yang bisa bermain dengan akal logika aja. Enggak, Sagittarius bisa memainkan seluruh cerita di alam semesta ini. Mungkin hanya beberapa Sagittarius yang bisa. Tapi ya itu kenyataan aku. Itu kenyataan bener-bener real cerita. Itu bener-bener kenyataan pengalaman pribadi aku. Kalau aku ingin menceritakan pengalaman aku, gini deh, ada satu cerita nih, mantan aku nih yang dulu pernah dekat, tiba-tiba udah beberapa tahun tidak komunikasi dan lain sebagainya, menghilang dan lain sebagainya, tiba-tiba komunikasi lagi. Dan singkat cerita dia nggak lulus kuliah, dan akhirnya Sagittarius aku memberikan solusi untuk membaca doa ini. Dalam Al-Quran ada, dalam hasilnya pun benar-benar nyata. Terus dia mempraktikkan, alhasil dia lulus kuliah. Terus dia ingin mencari kerja, dia bertanya lagi doa yang sama. Ya menurut Sagittarius, kamu udah dikasih tahu, berarti kamu menjalankan sesaat itu aja. Jadi kamu nggak mendalami, benar-benar mendalami dan mempercaya. Ya udah, cuma buat Sagittarius tuh kembali lagi. Dan ketika mantan ini, Sagittarius ini benar-benar ingin ketemu dengan Sagittarius tuh nggak bisa bergerak, emang nggak mau aja gitu ketemu sama kamu. Meskipun kelihatannya Sagittarius tuh masih berharap sama kamu, padahal Sagittarius sudah melogika, ya udah habis cerita sama kamu, benar-benar habis sih. Bahkan nanti kalau kamu bertemu dengan Sagittarius, ya mohon maaf jika Sagittarius tidak seceria dulu dan benar-benar tidak royal seperti dulu lah, ya seperti itu ya. Nah, itulah yang bisa aku ceritakan di video kali ini. Mungkin ada beberapa keseruan dan keasikan dalam cerita ini. Aku minta terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport video-video aku. Dan thank you untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Thank you untuk kalian yang sudah selalu standby di channel YouTube aku dan menonton setiap video-video aku. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena itu di luar kesengajaan aku. Dan aku benar-benar minta maaf jika kamu nggak tahu ataupun nggak paham dengan isi konten-konten aku. Ya aku minta maaf ya, karena mungkin hanya ada beberapa orang-orang yang paham aja tentang video aku, dan bagi kalian yang nggak paham ya mohon maaf. Ini hanya bersifat menghibur, hanya bersifat untuk benar-benar menghibur kalian agar kalian tuh terhibur lah, seperti itu ya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Tonton terus video-video dari channel aku, saksikan video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.